Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah dimanapun berada, doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan juga mudah-mudahan selalu dipandang penuh rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, ini kita masih di Padepokan Guru Ridwan ini bersama Kang Agus dari Yogyakarta. Ini salah satu murid dari Yogyakarta. Dan di sana juga ada Kang Fajar ini yang malu ini katanya di depan kamera gitu. Malu itu. Ya kayak kita ngecaprak gitu ya lagi dia. Nah, ini salah satu Kang Agus ini yang sudah mengamalkan Asma Cemeti dan juga Kang Fajar. Ya, mudah-mudahan berkah manfaat seperti itu. Ini cuman nyantai aja ini ya, ngopi-ngopi sambil menunggu sore seperti itu. Jadi Sore ngobrol ngalor itu gaduh-gaduh gitu ya Pak Guru ya. Istilahnya itu kan itu tadi malam Pak Guru itu kan kita tadi malam kan istilahnya itu sempat yang tarik saka kan dapat 2 itu kan juga awalnya sebelum mulai penarian kan itu juga apa ya istilahnya itu ada tawasul dari Cemeti Amarut itu sendiri kan intinya itu kan ada energi-energi yang luar biasa gitu Pak. Iya. Jadi itu kalau tawasul itu dibaca kalau tengah malam. Ya. Maksudnya kalau mau wirid tengah malam itu dibaca tawasulnya. Tapi kalau dibaca yang setiap habis sholat 5 waktu itu ya cukup dibaca aja, nggak pakai tawasul, nggak apa-apa. Seperti itu. Intinya yang penting yakin dan juga apa namanya pasrah pada Allah dan membacanya itu harus istiqomah. Ini sahabat-sahabat dari Bantul ya. Kulon Progo ya Kulon. Oh beda lagi ya. 24 kali nanti ada beda. yang marah gitu lagi. Kulon Progo, Yogyakarta. Betul betul. Ini salah satu murid lawas. Ini kan hubung saya sama Mas Fajar kan masih di Padepokan ya Pak Guru ini kan ya ngapunten ini mau nanya tentang soal itu apa kalau ibaratnya itu mengamalkan tentang sholawat itu harus melalui ijazah khusus resmi atau bisa langsung diamalkan gitu Pak Guru. Kalau sholawat itu bisa langsung, tapi ya tetap paling bagus itu diijazahi karena ijazah itu kan merupakan ikatan antara guru dengan pengamalnya. Jadi artinya nanti ada yang tanggung jawab. Ya. Dan sanadnya nanti sampai misalnya dari pemilik sholawat itu dari mana terus diijazahkan ke bawahnya nanti sampai ke yang tingkat paling bawah atau tingkat pengamal. Cuma kalau sholawat itu ada perbedaan dengan yang asma. Ya, jadi energinya pun berbeda seperti itu. Itu kan ada itu kan kalau apa istilahnya itu sholawat asonada atau apa itu Pak Guru itu termasuk asma perlu ijazah khusus atau langsung bisa diamalkan gitu Pak? Itu sholawat asonaka termasuk sholawat yang seperti ajian. Seperti ajian itu ya sama sih sholawat, cuma di situ ada khusus. Kalau sholawat asonaka itu karangan atau yang apa namanya memunculkan itu Kanjeng Sunan Kalijogo. Cuman di situ ada perbedaan dengan sholawat-sholawat yang lain.
Misalnya kayak sholat Jibril, itu kan ada perbedaan dengan sholat itu. Kalau sholat Jibril itu kan memang langsung dari Allah, kemudian disampaikan kepada Nabi Adam dengan perantara malaikat Jibril. Jadi yang membawa itu malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Adam. Terus akhirnya sekarang diamalkan oleh seluruh umat Muslim yang memang suka dengan sholawat. Berarti itu khusus kayak misalnya itu sholawat ataupun wiridat itu juga langsung bisa diamalkan gitu. Bisa. Tidak Tapi usah apa istilahnya itu kan melalui bayat atau apa gitu lah. Itu kan apa ya istilahnya itu banyak ya. Saya sendiri pun kadang bertanya-tanya kalau sholawat itu apakah harus dibayar atau tidak, kan intinya itu kalau yang belum paham banget kan masih bertanya-tanya gitu ya Pak Guru. jadi kalau sholawat nuridat itu hampir sama dengan sholat-sholat tadi seperti asonaka itu. Artinya ada energi khusus. Ya, tapi sebetulnya kalau ngomong masalah amalan itu siapa saja boleh mengamalkan. Akan tapi kalau yang model sholawat itu memang umum. Artinya siapapun yang bisa membaca sholawat ya udah itu diamalkan, itu sudah sah-sah saja kalau kita berbicara sah. Nah, tapi kalau berbicara keberkahan itu ya tentu saja akan lebih banyak berkahnya yang diizazahi. Karena kita akan mendapatkan barokah atau keberkahan gurunya ya, dan juga keberkahan bacaan sholawat tersebut. Jadi double seperti itu. Beda dengan kita misalnya hafal sholawat tinggal diamalkan, itu beda. Dan tentunya yang namanya sholawat itu kan ada sholawat yang memang khusus dibaca untuk mencari ridho Allah. Ya. Tapi ada juga sholawat yang memang dibaca di situ karena memiliki hajat, seperti itu kan ada. Tapi gini Pak Guru, kan kadang namanya orang nih Pak Guru, itu kan namanya orang itu kan kadang ya apa ya istilahnya itu, orang itu kan kalau misalnya ngobrol begini ya ini yang nanti wah gini saya mau melakukan gini, tapi kadang prakteknya itu nol gitu loh Pak Guru. Itu untuk menanggulangi itu apakah ada apa ya istilahnya itu solusi-solusi biar hatinya makin kuat gitu Pak? Ya, intinya kita harus yakin, terus bisa menyatukan antara pikiran, keyakinan, dan rasa. Iya. Gitu. Kalau kita baca sholawat tapi hanya baca-baca di lisan ya tentu saja tidak ada kemanfaatan. Iya. Jadi harus dari hati juga membaca. So mungkin ngobrol Mas ada pertanyaan kalau nggak ada itu masih belum mau bertanya Pak Guru. Dilanjut Pak Guru. Oke, ini malah mau hujan ini kayaknya udah gelap. Nggak apa-apa, mungkin kalau hujan itu berkah ya Pak Guru. Adanya kan ada apa ya kesiram air itu kan harusnya kan berkah. Ya, pokoknya semua amalan yang penting tujuannya baik untuk mencari ridho Allah, sebagai perantara kita mencari ridho Allah atau perantara mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan-amalan. Tentu saja ketika kita mengamalkan suatu amalan baik itu sholawat ataupun doa-doa yang sering dibaca para alim ulama, nah itu kan secara otomatis kita itu mengingat Allah, seperti itu. Karena berdoa kan kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Yang namanya berdoa itu kepada Allah. Jadi dengan berdoa, dengan wirid, dengan membaca sholawat itu kan kita sedang berusaha mengingat Allah, seperti itu. Insya Allah semuanya ada berkahnya, ada manfaatnya. Yang penting niatnya bagus. Kalau niatnya jelek ya tentu saja tidak boleh. Ini untuk ngobrol-ngobrol nyantai aja nih. Kalau itu Pak Guru, misalnya kalau apa ya kayak sejenis
hijab itu kan ada beberapa macam itu, misalnya ada hijab syar'i, ada hijab nasror. Nah, itu misalnya yaitu juga diamalkan tanpa bayat, itu apakah hukumnya sah itu Pak? Kalau masalah sah, sah-sah saja. Yang namanya mengamalkan apapun sah-sah saja. Tapi kan di situ kalau bacaan hizib itu tentu saja sudah diriadoi oleh yang mengumpulkan doa itu. Hizib itu kan sebenarnya kumpulan doa. Nah, tentu saja sudah diriadoi, sudah dimohonkan apa namanya, intinya yang mengumpulkan itu kan memohon kepada Tuhan agar siapa saja yang mengamalkan ini nanti akan mendapatkan keberkahan. Nah, kalau sudah seperti itu kan otomatis yang paling bagus harus diijazahi dari guru-gurunya seperti itu. Dan nanti kan ada yang mengarahkan, dibaca caranya bagaimana, bacanya kapan. Nah, tapi kalau hanya yang penting hafal terus baca itu kan hanya itu semaunya hatinya sendiri, itu kan ada perbedaan dengan kita mengikuti apa yang sudah diamalkan oleh guru-gurunya seperti itu. Itulah yang dimaksud ijazahan seperti itu. Mohon maaf Pak, saya ngerasa nasor seperti itu Pak. Mungkin ketika dibaca kok hawanya panas atau gimana, itu karena apa ya? Nah, itu karena memang yang namanya hizib itu kan ada apa namanya, energi ya. Ada energi. Nah, maka kalau membacanya misalnya melebihi batas itu ya cara obatnya itu overdosis. Jadi kalau membaca hizib seperti hizib nasr itu harus mengikuti dari gurunya gitu loh. Karena memang sifatnya kalau hizib nasr itu agak panas. Jadi ketika diamalkan, pada waktu mengamalkan diwiridkan itu panas, badan itu terasa panas. Untuk menyeimbangkan supaya tidak panas begitu, bagaimana Pak Guru? Berbanyak sholawat karena sholawat itu sifatnya kebanyakan dingin. Tapi kadang gini Pak Guru, kalau saya sendiri ya, kadang kalau sering kayak gini, kalau hati itu kayak tentram gitu. Tapi kalau nanti kalau sudah misalnya lama-kelamaan itu buyar lagi Pak Guru. Nah, itu gimana? Itu apakah ada masih di hati itu ada energi-energi negatif atau apa gitu Pak? Intinya biar bisa istiqomah ngoten Mas Agus nggih. Iya, betul. Ya makanya setiap apapun dan juga ibadah pun itu semua ada motivasi. Itu kalau tingkatan orang-orang awam. Iya. Motivasinya misalnya gini, sholat itu biar apa sih? Nah, motivasi awal supaya nanti sampai ke ikhlas itu ya, motivasi awalnya ya nanti akan dikasih sayangi oleh Allah, akan dimasukkan surga, rezekinya lancar, kan seperti itu. Nah, kemudian selalu dipandang oleh Allah dengan penuh rahmat. Dan nanti setelah adanya motivasi itu, orang itu kan timbul jadi wah pengen terus untuk sholatnya diperbaiki seperti itu. Tapi kalau tingkatan yang paling tinggi itu adalah sholat ya sudah nggak mikirkan apa-apa. Sholat ya hanya memang mencari ridho Allah. Jadi krono Allah. Sholat karena Allah, bukan karena apa-apa. Itu sudah tingkatan tinggi. Tapi kalau tingkatan kayak kita kadang-kadang malah ada itu, dulu saya pernah bekerja di suatu tempat, nggak ada di situ orang sholat cuma 1-2. Itu ada motivator yang supaya orang-orang itu mau sholat itu awalnya dikasih uang. Yuk ke masjid, kita sholat yuk, kita kasih uang nih yuk. Nah, orang itu awalnya sholat gara-gara uang. Kalau kita bilang jelek ya jelek, tapi kan itu kan tingkatan orang itu baru saja mengenal sholat itu apa sih, buat apa sih. Nah, tapi akhirnya orang itu pertama karena mencari uang pertama. Biar tertarik begitu Pak Guru. Tapi kan kemudian nanti diarahkan sama ustadznya atau kiainya. Sebetulnya sholat itu kayak gini nih. Terus akhirnya kan mereka akan mengikuti kalau sudah terbiasa. Nanti kalau sudah terbiasa nanti lama-lama jadi ikhlas. Bahkan kalau nggak sholat rasanya kayak waduh kok saya belum sholat ya. Jadi kayak
merasa punya hutang, jadi kadang malah pikirannya apa Gerangsang Mana-mana nggak gitu. tenang, ya nggak tenang. Jadi kok aku belum sholat ya? Kadang-kadang lagi duduk kayak gini, aduh kurang apa ya? Oh iya aku belum sholat. Tuh, karena itu sudah mulai ke tingkat-tingkat tinggi. Tapi kalau yang awalnya ya biasa. Kadang-kadang dulu waktu saya kecil saja, kan males sholat ya Ya, kan. ya. Nah, karena Betul. memang al jannatu hufat bil makarih, an-naru hufat bisahwati. Surga itu diselimuti dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya. Nah, kemudian neraka itu diselimuti dengan sesuatu yang menyenangkan. Contohnya kayak jalan-jalan menuju neraka kan, misalnya minuman, wadonan, terus mencuri. Ya. Itu kan mencuri kan nanti, wah nanti saya dapat ini kan. Padahal itu yang menyenangkan itu justru nanti akan menyesatkan. Tapi kalau sholat, puasa, terus sholat, itu kan kalau yang jalur ke surga itu. Ya. Pokoknya sesuatu yang baik-baik, misalnya sodako, itu kan kenapa Berat. dikatakan Berat. kadang-kadang tidak menyenangkan? Kan karena orang-orang misalnya punya uang, ayo sodako. Misalnya kan ngapain sodako, kan uang saya sendiri. Nanti jadi kurang dong Iya, kalau orang-orang betul. yang belum dapat hidayah kan seperti itu. Iya, betul. Nah, terus kemudian juga misalnya ngapain sholat, jengkang-jengking males amat. Capek gitu ya. Iya, nggak sholat aja hidup misalnya kan gitu. Kalau orang-orang yang belum punya hidayah. Iya. Kemudian juga puasa. Ya, ngapain puasa? Lapar-lapar itu namanya nyiksa itu. Ngapain? Namanya manusia ya harus makan misalnya. Itu tingkatan-tingkatan orang-orang yang awam. Masih awam. Jadi kita harus memaklumi. Justru ketika ada orang-orang seperti itu harus didekati, kemudian Dituntun dibimbing, begitu, nanti akhirnya mereka itu tahu, oh gini ya. Nah, jadi bukan berarti ketika ada orang yang sholat kok untuk mencari ketenaran supaya kelihatan alim misalnya, itu nggak usah dibenci, di anu aja apa, didekati, dibimbing. Kalau dibenci ya dia tambah nyolot, tambah malah menjadikan musuh. Ya. Jadi dendam gitu kan, wah orang itu sok-sokan, Iya. awas dia nanti kalau ketemu. Gitu kan. Jadi seperti itu dakwah harus pelan. Bahkan Rasulullah mencontohkan kepada kita semuanya, dakwah itu tidak memaksa, tapi bagaimana kita bisa mempunyai trik agar orang itu betul-betul nanti Jadi mau ya, gitu. melaksanakan apa yang disampaikan. Ya. Seperti itu. Tapi kadang gini Pak Bro, kalau memang ya kalau orang itu nggak apa ya istilahnya itu nggak dipungkiri ya kadang kalau orang itu pas ibaratnya itu keadaannya itu di bawah nggak punya apa-apa, kadang itu kalau mau sholat aja itu males gitu loh Pak, itu gimana lagi? Itu jelas karena ya tadi saya sudah sampaikan al jannatu hufat bil makarih, an-naru hufat bisahwati. Iya. Itu yang pertama. Yang keduanya, kan setan sudah berjanji. Iya. Sudah berjanji kepada Tuhannya siap dimasukkan ke neraka, akan tapi setan itu atau iblis itu akan selalu menggoda manusia. Jadi mau menghancurkan imannya seperti itu. Jadi ya tentu saja kalau ada orang sholat, orang yang beribadah pasti digoda ya, diganggu oleh setan. Ngapain kamu sholat? Gak usah sholat. Enak ya nggak sholat. Mau sodako, ngapain sodako, itu uang kamu kok. Jadi di dalam batin itu yang sudah kemasukan rasa nanti kemasukan apa itu? Setan tadi. Iya. Dari iblis itu tadi nanti akan was-was. Iya ya. Ngapain sholat? Orang yang nggak sholat aja itu pada hidup kok. Terus ngapain sodako ya? Uang sendiri, kerja sendiri. Itu di dalam hati yang sudah dimasuki iblis itu. Tapi kemudian nanti ada guru sejati. Guru sejatinya itu nanti akan membisiki, jangan turuti hawa nafsumu. Perang gitu ya Pak, Iya. antara setan dan sholat itu kewajibanmu. Iya. Perintah Ayo sholat. dari Tuhan begitu ya. Itu perintah dari Tuhan. Ayo sholat, ayo sodako. Itu. Tapi biasanya itu yang kuat itu setannya Pak. Iya, Yang jadi itu setannya. biasanya seperti itu. Makanya Iya. harus pelan-pelan, nanti kita harus selalu introspeksi diri, kok saya gini ya. Harus selalu sadar.
Harusnya sadar. memang kalau mau melatih itu dari nggak punya apa-apa itu malah dilatih dari beribadahnya itu ditekuni, nanti kalau sudah punya apa-apa bisa bersyukur gitu ya Pak Guru. Iya betul. Iya. Tapi kebanyakan sulit itu Pak Guru untuk melatih itu, cuma itu sulit banget itu Iya. Pak. Itu kalau terus gini Pak Guru kan misalnya Ramadan itu kan puasa itu kan wajib ya itu ya Pak Guru. Itu kalau misalnya yang kuat itu gimana? Ya kalau memang betul-betul nggak kuat kan, sebetulnya kalau kata-kata nggak kuat kan itu memang orang itu ya kelihatan lah, Iya. atau mungkin gara-gara puasa jadi mati misalnya, Iya. karena saking tidak Iya. tahan. Iya. Maka itu boleh untuk apa namanya, untuk ya intinya nanti latihan, nanti coba besok ulang lagi puasa. Jadi kan 1 bulan misalnya Iya. puasa awal nggak kuat, ya misalnya kuatnya sampai zuhur, udah zuhur makan karena memang sampai keringatan, sampai pingsan Iya. misalnya. Iya. Nah besok dilatih lagi, oh ternyata sudah bisa sampai jam 3. Besoknya puasa lagi, oh ternyata sudah full. Akhirnya kan Jadi tetap harus pelan-pelan gitu ya. iya seperti itulah. Jadi untuk sahabat-sahabatku semuanya, pokoknya marilah kita jaga diri, ya, kita jaga keluargaku, anfusakum wa ahlikum nar. Jadi jagalah diri kalian dan juga keluarga dari siksa api neraka, seperti itu. Oke, untuk sahabatku, untuk ngobrol-ngobrol sore hari ini cukup sampai di sini dulu, karena mungkin nanti akan ada kegiatan lain. Ya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan, karena tentu saja kita adalah manusia biasa, tentu saja banyak kesalahan dan kekurangan. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada kata-kata yang sekiranya tidak pas dan tidak baik, bahkan menyakiti orang lain, maka saya dan teman-teman mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sakung tumatin. Salam santun, salam damai, salam kompak, salam budaya, salam seduluran salawas-salawas. Horas.